Ya, saudara, kalau kita perhatikan di sejumlah jalan raya di kota-kota besar, sudah biasa kalau kita lihat bocah di bawah umur lagi jualan atau ngamen. Kadang mungkin suka terpikir kemana para orang tua mereka, karena kalau dilihat-lihat anak kecil berkeliaran di jalan mencari uang, bahkan sudah biasa melihat mereka berada di jalan sampai tengah malam. Selain berisiko karena bahaya bisa saja mengancam, belum lagi perkembangan mental anak juga bisa terganggu. Mungkinkah ada faktor kesengajaan dari semua ini? Langsung saja kita tonton, ortu raja tega, anak jadi mesin uang. Bermain, bergembira bersama. Anak-anak ini bermain lepas dengan teman sebayanya. Kegembiraan yang pastinya tidak tergantikan oleh apapun. Tapi, tak semua anak-anak bisa merasakan hal yang sama. Bocah ini misalnya. Di tengah ramainya jalan dan polusi asap knalpot kendaraan, bocah ini justru turun ke jalan mengais rezeki bersama orang tuanya. Di sebuah persimpangan jalan, seorang bocah tengah ngamen. Membawa kecerekan, ia terus bernyanyi sambil berjalan mendekati mobil yang tengah berhenti. Bukan situasi yang mudah. Ia harus berdiri berjam-jam mengumpulkan recehan dari para pengendara jalan. Apalagi di bawah sengatan sinar matahari siang. Mendadak ia bergeser menjauhi lampu merah. Menepi sambil menghitung recehan uang dari hasil berpanas-panasan tadi. Loh, kamu kelas berapa? Kelas 6 SD. Lah emang gak sekolah? Sudah tadi pagi. Pulang siang. Kenapa nggak ini aja, nggak langsung pulang gitu? Enggak, disuruh bapak kami dulu. Miris kalau dengar cerita bocah ini. Di usia yang masih teramat muda, ia harus merasakan kerasnya hidup di jalanan. Gak lama si bocah dijemput sama seseorang yang juga membonceng bocah lainnya. Belum jelas siapa ini orang. Sepertinya orang dekat ini bocah deh. Kita ikutin aja kali ya, motor yang lagi boncengan tiga ini. Sekitar 10 menit jalan, motor menepi di perempatan jalan dekat lampu merah. Bocah yang lain yang ikut dalam boncengan tiga itu diturunkan dan ditinggal begitu aja. Si bapak dan bocah yang kita ajak ngobrol di awal tadi bablas saja, nggak tahu kemana arahnya. Kami pun coba kuntit lagi. Sementara bocah yang baru diturunkan tadi kami tinggal dulu. Ternyata si ade ini diturunin lagi di perempatan lampu merah. Tugasnya sami mawon, ngamen lagi. Cerita yang menguncup pada satu kesimpulan. Bocah-bocah ini nampaknya tengah dikaryakan. Motor yang sama kembali menjemput sang bocah yang segera kami ekori kepergiannya. Motor kembali parkir. Dua anak ini pun nyetorin uang hasil ngamennya. Si bapak ngasih balik sebagian kecil uang setoran tadi ke anak-anak ini. Mungkin jatah uang jajan bocah-bocah ini. Meski masih dugaan, ini nunjukin kalau si anak dimanfaatin sama orang dewasa ini. Untuk tahu siapa mereka dan apa hubungan antara kedua bocah dan bapak ini, kami kembali ngikutin motor ini bergerak. Berakhir di rumah kediaman si bapak. Kok bisa anak-anak disuruh ngamen itu, Pak? Ya nggak apa-apa. Saya juga ingin belajarin mereka hidup mandiri. Kalau misal ada apa-apa gimana, Pak? Tetap saya awasin dari kejauhan, saya lihat, saya pantau. Jadi nggak harus saya antar terus saya tinggalkan, tidak. Itu dari kapan, Pak, anak-anak ngamen itu, Pak? Sejak saya di PHK. Penelusuran eksploitasi anak belum berakhir. Sebuah info menyebut ada kegiatan anak-anak lain yang juga tidak kalah memprihatinkannya. Di area perumahan, kami temukan seorang anak laki-laki memungut botol-botol plastik. Kardus besar yang punya nilai ekonomi juga ikut dimasukkan ke dalam karung yang dibawanya. Yang nyuruh kamu suruh cari barang-barang siapa, Dek? Ayah, Ketemu kayak gini dari jam berapa, Dek? habis pulang sekolah. Tak jauh dari tempat si pemulung cilik tadi, seorang anak perempuan kecil juga terlihat memungut botol-botol bekas. Kepalanya celingukan, memastikan agar tak ada satupun barang yang masih punya nilai jual ia lewatkan. Ia pun tak takut masuk ke semak-semak demi mengambil barang yang ia cari. Sesekali gadis cilik ini berhenti, terlihat kelelahan. Lah kamu di sini ngapain? Aku disuruh
Lagi ngobrol sama gadis cilik ini, mendadak bocah pemulung yang tadi sempat kita jumpai menghampiri. Rupanya mereka saudara kandung, kakak beradik. Di tempat inilah mereka biasanya nunggu dijemput sambil menyatukan barang bekas yang mereka dapatkan ke satu karung yang sama. Tiba-tiba orang tuanya datang dan menegur kami dengan nada yang agak keras. Apa ini, Mas? Oh enggak, Pak. Cuman pengen tanya-tanya aja. Gak usah tanya-tanya lah, Mas. Kok si adik disuruh kerja kayak gini, Pak? Ya terserah anak-anak saya. Sudah, ayo. Nampak nggak suka dengan kami, si bapak buru-buru tancap gas. Gak mau kehilangan jejaknya, kami memilih mengekori motornya. Rupanya si anak diturunkan di pinggir gang dengan diberikan selembar uang. Terus si bapak ngabur kemana lagi tuh? Jadi ternyata kerjaannya cuma ngejual hasil rongsokan anak-anaknya, guys. Terus apa alasan si bapak mempekerjakan anaknya? Anak-anak ini saya juga nggak tega nyuruh kerja, tapi gimana, kondisi saya sakit ini, Mas. Habis kena stroke mas saya, Mas, masih 80%. Tapi kan kasihan, Pak. Ya gimana lagi ya, Mas, ya, kondisi ya untuk makan, Mas. Apapun alasannya, mempekerjakan anak di bawah umur tidak bisa dibenarkan. Karena itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang dari anak itu sendiri. Artinya semua tindak kekerasan atau eksploitasi, baik eksploitasi politik, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual dan sebagainya, itu adalah pelanggaran. Dan itu bisa terkena sanksi pidana, sehingga mungkin tadi peran serta masyarakat untuk ikut mengontrol dan dengan dilibatkannya atau berpartisipasinya masyarakat semakin menekan jumlah anak-anak yang menjadi korban dari berbagai tindak kekerasan terhadap anak seperti ini. Anak-anak kan ibarat aneka warna bibit bunga yang sedang merekah kan. Nah, pada saat nanti merekah dengan segala keelokannya itu hanya diperoleh kalau prosesnya adalah yang penuh dengan perlindungan, kemudian juga mungkin dirawat, dipupuk, disiram dengan penuh kasih sayang, maka akan merekah dengan segala keelokannya. Nah, ini kalau suasananya penuh dengan tekanan, penuh dengan eksploitasi, kekerasan, sehingga membuat anak menjadi mungkin tidak percaya diri, atau bahkan mungkin ada semacam perasaan marah, dendam dan sebagainya, itu juga akan mengurangi kualitas bagi manusia unggul di masa yang akan datang. Menanggapi fenomena ini, Dinas Sosial setempat punya kebijakan strategis. Untuk mengatasi ini kita tidak bisa sendiri ya. Jadi kita selalu berpartner antar dinas gitu. Kita mencoba memberikan pengertian kepada orang tua, terutama kalau sudah seperti itu mungkin nanti GP3A yang akan turun kan gitu. Mungkin sementara anak kita ambil dulu biar mereka bisa tinggal di lingkungan yang memang seharusnya mereka seperti apa. Jadi sambil memberikan pengertian ke orang tuanya, setiap anak memang berhak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kesempatan pendidikan, mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Nah, itu yang wajib kita kita lakukan.